Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Pemirsa, Mozaik Islam mencari pendamping hidup yang cocok dan sesuai dengan hati tentu tak mudah. Terlebih pasangan hidup yang bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk mengarungi biduk rumah tangga bersama. Sebab tujuan diperintahkan menikah, salah satunya yaitu agar mendapat kedamaian dan rasa Pemirsa, pernikahan berbeda agama terlarang dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan pijakan dalam membahas hukum nikah beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Lalu benarkah lelaki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab seperti Yahudi dan ahli kitab agama samawi lainnya pada zaman sekarang ini? Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, lelaki muslim memang diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." Namun perbedaan pendapat muncul ketika menetapkan kriteria wanita ahli kitab seperti apa yang dimaksud. Menurut Imam Syafi'i, wanita ahli kitab haruslah dari kalangan Bani Israel, sementara yang lain berpendapat wanita ahli kitab bisa berasal dari kalangan Bani Israel ataupun bukan. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa wanita ahli kitab saat ini sudah berbeda dengan ahli kitab pada zaman Rasulullah SAW, karena ahli kitab saat ini sudah menyekutukan Allah dengan menyebut Nabi Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 68. Yang perlu diingat, hukum seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab bukanlah wajib, namun hanya dibolehkan. Selain itu, wanita ahli kitab yang dinikahi pun tidak boleh menentang hukum-hukum Islam, karena sebaik-baiknya wanita yang dinikahi lelaki muslim adalah seorang muslimah yang solehah. Lalu bagaimana hukumnya bila wanita muslim menikah dengan lelaki non-muslim atau kafir? Islam secara tegas melarang muslimah menikah dengan lelaki yang bukan muslim, apapun nama agamanya. Hal ini dikuatkan melalui ayat Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang
Pemirsa Mozaik Islam, keharaman menikahkan muslimah dengan lelaki non-muslim salah satunya didasari oleh kedudukan seorang laki-laki yang telah menikah dan kemudian menjadi imam bagi istrinya. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita muslim diimani oleh seorang laki-laki bukan muslim yang tidak mengimani keesaan Allah Ta'ala? Padahal menikah adalah separuh agama, yang artinya banyak amalan agama yang hanya bisa dilakukan setelah pernikahan, sehingga sangat dikhawatirkan akan hadirnya banyak mudarat dalam pernikahan tersebut. Dan tahukah Anda, pernikahan beda agama tidak hanya terlarang dalam Islam, tetapi juga sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh negara. Ketetapan ini pun dikuatkan dengan undang-undang di negara kita yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Pemirsa Mozaik Islam, pernikahan adalah bersatunya dua anak manusia dalam sebuah janji suci yang mengikat satu sama lain. Ijab kabul yang diucapkan menjadikan sesuatu yang haram di antara keduanya menjadi halal. Oleh karenanya, ada aturan tegas dalam Islam tentang sebuah pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita. Nabi misalnya bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kehormatannya, nasabnya, atau karena agamanya. Nabi SAW memberi arahan setelah memaparkan fenomena ini, fahtar bidatid din taribat yadak. Maka oleh kalian, kata Nabi SAW, pilihlah yang beragama. Dengan begitu kalian akan beruntung.